Di dalam tarjih ada beberapa metodologi salam yang diajarkan hadirin berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Namun demikian sebelumnya kalau di dalam tarjih jilid 1 halaman 83 redaksi salam yang dianjurkan oleh Rasulullah itu hanya dicatat dalam tarjih itu hanya satu salam. Tapi dalam tarjih 3 itu ada beberapa bentuk salam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak sebenarnya Bapak Ibu macam-macam salam dalam sholat ini yang dicontohkan dalam hadis. Tapi kenapa kemudian tarjih lebih memilih sebagaimana yang termaktub di dalam kitab tarjih, ya. Nanti akan kita bahas kenapa tarjih memilih hadis salah satunya adalah yang bersumber dari Wa'il bin Hujr hadisnya itu. Ya. Silakan kalau mau dibaca apa langsung begitu dijelaskan apa gimana? Kalau mau dibaca halaman 247 ya. 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 Ya, tunggu dulu ya. Jadi Bapak Ibu setelah kita membaca doa perlindungan di akhir at-tahiyat gitu kan. Sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ketika sholat itu berada pada rakaat terakhir di dalam tasahud, ya, tasahud awal dengan tasahud akhir itu bacaannya sama. Yang membedakan adalah doanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, begitu selesai kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah riwayat Muslim bahwa Nabi menganjurkan agar penutup salat sebelum salam itu pada bacaan tasyahud itu diakhiri dengan 4 perlindungan itu. Nah, setelah itu maka baru kita melaksanakan ucapan salam sebagai pengakhir daripada sholat kita. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau sudah melaksanakan salam itu, maka berakhirlah sholat yang kita lakukan itu. Nah, oleh karena itu setelah salam itu sebenarnya perbuatan-perbuatan yang menyusul kemudian itu tidak lagi disebut dengan bagian sholat. Jadi begitu kita selesai Assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri,
atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagaimana diamanatkan dalam tarjih, maka selesailah kita ritual salat kita. Kalau nanti ada kemudian zikir, ada kemudian doa, itu lain judul dengan salat. Nah, karena itulah sebenarnya Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan yang dicontohkan Nabi setelah sholat itu tidak lagi bagian daripada sholat. Gitu. Ada orang setelah selesai salam langsung pergi, nggak mengapa. Walaupun ada sahabat yang pernah ditegur oleh Nabi, kenapa Anda begitu salam langsung pergi, kenapa nggak berzikir, kan begitu. Dan nanti ada amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasul setelah selesai melaksanakan sholat. Ada khusus tuh Bapak Ibu. Dalam tarjih itu ada pada tanya berjawab, kata berjawab 2, tanya berjawab jilid 2. Kalau nggak salah halaman 93 dijelaskan, itu secara untun diajarkan oleh Nabi. Gitu. Nah, ketentuan salam ini Bapak Ibu, kembali lagi kepada permasalahan kita, adalah berdasarkan kepada hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Riwayat Abu Dawud, kemudian Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Apa dikatakan dalam hadis Ali itu? Dikatakan An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Jadi kata Ali bin Abi Thalib menyampaikan hadis yang bersumber dari Rasulullah adalah qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, miftahus salati at-tuhur. Di pembuka daripada salat itu adalah, kuncinya adalah berwudu. Ya, at-tuhur di situ bermakna adalah bersuci. Bersuci itu artinya berwudu. Nah, kalau orang yang berhadas besar, berarti at-tuhurnya itu adalah mandi besar. Nah, itu at-tuhur. Kalau kita yang hanya berhadas kecil, at-tuhurnya itu adalah ambil wudu. Nah, gitu, Pak. Jadi ada perbedaan. Apa makna at-tuhur dalam perspektif orang yang berhadas besar? Apa makna at-tuhur dalam perspektif orang yang berhadas kecil? Beda makna at-tuhurnya itu, bersucinya itu. Ya. Yang disampaikan dalam hadis ini memang dari Ali bin Abi Thalib ini adalah at-tuhur secara umum, Bapak Ibu. Walaupun tidak dijelaskan hadis ini berkaitan dengan hadas besar. Nah, para ulama menilainya di sini adalah kalimat at-tuhur ini adalah tertuju kepada hadas kecil. Yaitu padahal al-am namanya umum. Apakah dia berhadas besar atau berhadas kecil? Nah, metodologinya kemudian dalam melaksanakan at-tuhur itu, kalau berhadas besar itu berarti harus mandi besar. Kalau berhadas kecil itu cukup kita berwudu. Nah, karena itu dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan, kalau kita sudah mandi besar, berarti kita berhadas besar, Bapak Ibu, maka tidak perlu lagi kita mengambil air wudhu. Gitu. Karena itu sudah include. Gitu, Pak. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan tidak serk, nah, bukan tidak sah, tidak serk. Tidak serk kalau tidak mengambil air wudhu walaupun kita sudah mandi besar. Ya, Pak. Nah, walaupun Nabi sudah memberikan contoh terkait itu. Kalau Anda sudah berhadas besar lalu Anda mandi besar, cukup Anda mandi besar, nggak perlu berwudu lagi. Karena wudu itu sudah include di dalamnya. Gitu. Dan ini dimaksud dengan miftahus sholati at-tuhur, Bapak Ibu. Jadi pembuka sholat itu adalah bersuci. Apakah bersuci dari hadas besar atau bersuci dari hadas kecil? Jadi dua-duanya masuk nih Pak, Ibu, dalam kalimat at-tuhur dalam hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib ini. Gitu. Tidak hanya tertuju kepada hadas kecil yang biasa kita lakukan, tapi di dalamnya juga termasuk ke dalam hadas besar. Wa tahrimuha at-takbir.
Kemudian permulaannya adalah takbir. Nah, dalam kalimat wa tahrimuha at-takbir ini tidak ada khilaf di antara semua ulama, ini termasuk jumhur, Pak. Karena memang redaksional hadisnya ini jelas. Wa tahrimuha at-takbir, bahwa permulaannya adalah salat itu takbir. Nah, ini yang kita diskusikan pada pertemuan kemarin, bagaimana dengan niat dan sebagainya, itu kan yang dijelaskan oleh Pak Samad itu. Itu kalau sudah takbir berarti memulailah kita sholat. Kalau belum, kita masih berdiri begini, ya Bapak Ibu, itu belum kita memulai sholat. Kenapa begitu? Karena dalam hadisnya dikatakan wa tahrimuha at-takbir. Permulaannya sholat itu adalah takbir. Walaupun Anda menghadap kiblat, berdiri untuk melakukan salat, sebelum Anda mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Anda belum sholat. Nah, itu maknanya. Anda belum sholat. Nah, karena itulah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, terhadap kalimat wa tahrir wa takbir ini, Nasruddin Albani dengan Abdullah bin Bas berbeda pendapat, Pak. Coba. Gitu. Nasruddin Albani mengatakan, kalau sudah berdiri begini, sudah, walaupun belum mulai, tapi sudah bagian daripada sholat. Sehingga ketika nanti sampai kepada kalimat sami Allahu liman hamidah, dalam hadis yang dikatakan, maka kembalilah tulang-tulang Anda seperti semula, maka digantungkan oleh Sayyidina Nasruddin Albani. Sama dengan pemahaman tarjih. Berbeda dengan Abdullah bin Bas. Karena awal sholat itu adalah begini, kata Abdullah bin Bas, maka begitu bangkit dari ruku sami Allah liman hamidah, memaknai kalimat kembali tulang belulang itu ke asalnya. Maka Abdullah bin Bas mengambil ijtihad adalah begini. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Gitu kan. Bagaimana dengan pendapat Syekh Al-Utsaimin? Nah, Syekh Al-Utsaimin ini selalu mencari selamat, Pak, tengah-tengah dia. Anda mau boleh bergantung, boleh, begini juga boleh. Gitu. Nah, kalau di organisasi di Indonesia ini, Persis itu termasuk berkiblat kepada Abdullah bin Bas. Jadi begitu bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Gitu. Jadi kalau gantung itu adalah pemahaman dari Syekh Nasruddin Albani, kebetulan sama dengan pemahaman tarjih. Wa tahliluha at-taslim. Nah, ini, Pak. Ya, terakhirnya ini. Wa tahliluha at-taslim itu maksudnya adalah penyelesaiannya. Ya. Tahliluha pakai ha, bukan kha. Tahliluha, penyelesaiannya boleh diartikan ujungnya, boleh diartikan akhirnya daripada sholat itu at-taslim, salam. Jadi ketika kita melakukan sholat belum salam, walaupun kita selesai membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Redaksi yang kedua. Kalau redaksi yang pertama, kalau redaksi yang kedua adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu redaksi yang kedua sebagaimana kita bahas ya. Tasawuf itu ada dua bacaan yang dicontohkan oleh Nabi. Yang pertama hadisnya bersumber dari Syafiq bin Salamah, yang kedua hadisnya bersumber dari Ibnu Mas'ud. Sahih hadisnya dua-duanya. Yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. Selesai kita membaca itu, sambung dengan salawat umpamanya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim kama Hamidum Majid, langsung. Lalu kita membaca doa terakhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa syarri fitnatil masiihid dajjal. Belum Anda salam, walaupun selesai membaca itu, Anda belum selesai sholat Anda. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib itu. Jadi ketika kita berlama-lama tidak salam, Anda belum selesai sholat Anda. Walaupun Anda sudah baca tasawuf, Anda baca sholawat, kemudian Anda membaca doa sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi, belum salam,
Anda belum selesai sholat Anda. Bapak Ibu. Tapi begitu Anda sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan terlihat pipi kanan kepada orang yang di belakang kita, bukan di samping sana, Bapak ya. Berarti artinya begini. Karena metodologi salam itu adalah yang berpaling itu leher, Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan badan. Bukan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Gitu. Kecuali. Nah, kecuali Pak. Kecuali bagi orang yang memang ada itu Pak orang begitu. Saya pernah bertemu Pak. Ibu. Tadi ada orang yang memang tidak bisa berpaling kalau tidak dengan badannya Pak. Nah, ini. Ada. Karena ada masalah di leher mungkin Pak ya. Nah itu pengecualian gitu Pak. Tapi dalam kondisi normal kita yang dianjurkan oleh Nabi memalingkan muka itu adalah leher doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak begini, tidak juga begini. Gitu. Kecuali kita dalam keadaan bermasalah, ya lehernya nggak sakit, jadi kalau berpaling nggak bisa kalau nggak dengan badannya. Itu namanya tidak dalam kondisi normal. Sesuatu yang tidak dalam kondisi normal dalam pemahaman syariat itu dimakfu namanya Bapak Ibu. Dimaafkan oleh Allah. Sama dengan Bapak Ibu sudah tidak mungkin lagi menghafal doa setelah tahiyat umpamanya kan Allahumma inni dalam tunafsidul mal kasiran umpamanya nggak hafal lagi. Nah itu dimaafkan. Tidak dibaca sekalipun sebenarnya tidak ada masalah. Bukan menyebabkan sholat itu tidak diterima, tidak. Karena itu adalah tambahan doa yang diajarkan oleh Rasul untuk berlindung kepada 4 masalah. Lahirlah kemudian redaksional hadis yang kemudian dijadikan sebagai keharusan yang disampaikan oleh Rasul dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa syarri fitnatil masih dajjal, sebagaimana yang bersumber dari hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kita bersalam dengan berpaling ke kiri, ke kanan dan ke kiri, maka selesailah sholat kita. Saat itu ketika Bapak Ibu mau beranjak dari tempat duduk itu nggak ada masalah, Pak. Kita sudah selesai sholat. Hanya kemudian ada contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi setelah selesai sholat. Ada namanya zikir. Gitu kan? Nah kalau doa itu ikhtilaf Pak. Itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nanti akan kita bahas juga ya setelah itu. Ya dilanjut Pak. Oleh karena itu jumhur ulama, silakan dilanjut. Ya.